Nah, kemudian bagaimana yang sebenarnya? Untuk merespon pendapat Ustadz Khalid Basalamah, maka saya tidak repot untuk mengambil ibarat dari ulama aswajah. Cukup dengan ulama mereka sendiri. Nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon atau mengkanter dari salah satu Ustadz Salafi Wahabi yang mungkin sudah terkenal Ustadz ini, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, yang mana fatwanya sering tidak ada dasarnya atau sering melenceng, tidak ada referensinya. Dan ternyata masih banyak dari jamaah Salafi Wahabi yang selalu mengikuti fatwanya. Wajar mungkin mereka tidak tahu atau memang malas untuk belajar, yang sehingganya taklid buta mengikuti pada ustadznya. Padahal ustadznya menyampaikan pidatonya, menyampaikan dakwanya tidak ada dasarnya. Bahkan yang sering dikritik atau sering disampaikan tentang masalah bid'ah, menganggap semua bid'ah adalah sesat. Ya pasti menurut Salafi Wahabi semua bid'ah itu pasti sesat. Ternyata dirinya banyak juga melakukan bid'ah. Kalau menurut Wahabi semua bid'ah itu sesat, maka tentu dirinya juga sesat karena melakukan sebuah amaliyah, bahkan dakwahnya sering tidak ada dasarnya. Kalau berdakwah tidak ada dasarnya, berarti dia berdusta. Kalau berdusta, itulah namanya bid'ah dhalalah. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh kita iftira, terutama di dalam masalah hukum. Ternyata ini ada fatwa dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa ketika melaksanakan sholat, surat yang dibaca pada rakaat yang pertama dengan surat yang dibaca pada rakaat yang kedua itu tidak boleh sama. Artinya tidak boleh diulang-ulang. Misalnya rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Pada rakaat yang kedua juga membaca surat Al-Ikhlas. Maka menurut Ustadz Khalid Basalamah itu tidak boleh. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas ini. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Ini masih baca surah lain, kenapa malas baca? Nah, kemudian bagaimana yang sebenarnya? Untuk merespon pendapat Ustadz Khalid Basalamah, maka saya tidak repot untuk mengambil ibarat dari ulama aswajah. Cukup dengan ulama mereka sendiri, cukup dengan syekh mereka sendiri, yaitu menurut pendapat Syekh Saleh Al-Munajjid, salah satu dari tokoh Salafi Wahabi. Jelas Ustadz Khalid Basalamah tidak mengikuti ulamanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu tikraru nafsi suratil lati yaqra'uha ba'dal fatihati fi sholatin nafilah? Apakah boleh lafaz tikrar itu boleh dibaca takror, yakni taknya dibaca fathah atau dibaca kasrah? Apakah boleh mengulangi satu surat dari surat Al-Quran yang dibaca setelah surat Al-Fatihah pada waktu sholat sunnah? Artinya baik sholat sunnah atau sholat fardu, tentang masalah syarat rukunnya dan sunnah-sunnahnya itu sama, tidak ada perbedaan. Ini ada pertanyaan, apakah boleh mengulang satu surat
setelah surat Al-Fatihah di dalam sholat. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian bagaimana jawaban dari Syekh Shalih Al-Munajjid? La haraja fi tikraris surati wa tardidiha miraran fi raqatil wahidati. Lafaz tikrar taknya bisa dibaca kasrah dan juga bisa dibaca fathah, bisa takror. Nah, artinya tidak dosa, tidak ada masalah di dalam mengulangi satu surat dengan diulang beberapa kali. Fi raqatil wahidati, di dalam satu rakaat. Pada satu rakaat ada satu surat yang diulang-ulang, misalnya. Ini tidak jadi masalah dan tidak berdosa. Atau fi raqataini, di dalam dua rakaat satu surat diulang-ulang. Yang pertama membaca surat Al-Ikhlas, yang kedua juga membaca surat Al-Ikhlas. Itu tidak jadi masalah menurut Syekh Shalih Al-Munajjid. Jadi berbeda dengan pendapatnya Ustadz Khalid Basalamah. Artinya Ustadz Khalid Basalamah tidak mengikuti syekhnya, tidak mengikuti ulama Salafi Wahabi. Wa khassatan qul huwallahu ahad, khususnya adalah qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Kenapa? Li'azimi fadliha, karena agungnya, karena tingginya, besarnya fadilahnya qul huwallahu ahad. Kenapa harus qul huwallahu ahad yang diulang? Karena menurut Syekh Shalih Al-Munajjid, qul huwallahu ahad itu besar fadilahnya. Walima tatadammanuhu minat tauhidi wa sifati rabbi ta'ala. Karena surat Al-Ikhlas mengandung makna tauhid, mengandung tentang keesaan Allah, mengandung beberapa sifat Rabb, yakni sifat Tuhan, sifat Allah Ta'ala. Maka dari itu tidak jadi masalah mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama Al-Ikhlas, rakaat yang kedua juga Al-Ikhlas. Tidak jadi masalah karena mengandung makna tauhid dan mengandung sifat-sifat Tuhan, yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis nomor 5013. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad, bahwa sesungguhnya orang laki-laki itu mendengar orang laki-laki yang membaca surat qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, mengulang-ulang. Yuraddidu itu mengulang-ulang, diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka ketika masuk waktu subuh, artinya masuk waktu pagi, maka seorang laki-laki itu melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Kemudian laki-laki itu bercerita tentang hal itu. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, dan seakan-akan sesungguhnya orang laki-laki itu meremehkan surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita pikir hampir sama juga dengan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, kalau Ustadz Khalid Basalamah tahu kenapa surat itu diulang-ulang terutama oleh kaum Aswaja, karena memang besar fadilahnya. Nah, karena ketidaktahuan Ustadz Khalid Basalamah atau tidak pernah membaca hadis ini atau tidak paham tentang hadis ini, akhirnya meremehkan, akhirnya tidak membolehkan mengulang surat yang dibaca pada waktu sholat. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu tentu membandingi atau sebanding
dengan sepertiga Al-Quran. Ini sudah jelas ya, fatwanya Ustadz Khalid Basalamah berseberangan atau tidak mengikuti Syekh dari Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Syekh Saleh Munajjid. Maka dari itu kita perlu hati-hati di dalam mengikuti fatwanya Ustadz Salafi Wahabi yang selalu banyak dustanya dan selalu gagal paham di dalam memahami ibarat ulama atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.